Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala jin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bersama-sama melanjutkan kajian berkelanjutan kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah wa ghafarahullah wa yarhamu lana wa yaghfiru lana wa yahfadhu lana jami'an wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki bab 63 yang ada bukunya, bisa dibuka biar lebih bisa mengikuti, atau mungkin yang gak dapat buku bisa nebeng dengan kawannya. Kita dulu ngaji kalau gak bawa buku dimarah-marahin sama ustadznya. Saya mau marah-marahin kok gak pantas gitu ya. Yang gak ada bukunya bisa nebeng. Sekarang kita bab 63 tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya dalam perjanjian. Kalau edisi Arabnya babu maja'a fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi. Dhimmah, jaminan. Apa yang dimaksud dengan dhimmah, jaminan? Yang dimaksud adalah al-ahdu, sebuah janji. Kenapa dinamakan jaminan? Li'annahu yaltazimu bihi kama yaltamizu sahibudain bidairihi fi dhimmatihi. Sebuah janji tetapi disebut jaminan. Kenapa? Karena mengikat terus menerus. Seperti orang yang punya hutang, dia terikat terus menerus kepada si piutang. Selama dia berhutang, maka terikat terus kepada si piutang. Itu disebut dhimmah. Jadi sebuah janji disebut dhimmah karena mengikat. Nah, sekarang kita lihat judulnya jaminan Allah. Berarti sesuatu yang mengikat antara Allah dengan kita dan kita dengan Allah. Ini judul adalah judul besar. Wallahu lahu ahdun ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wal ibadu ahdun ala Allah wa huwa alla yu'adzaba atau alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Perjanjian antara Allah dan hambanya. Allah memiliki hak untuk disembahnya dan tidak pernah disekutukannya. Kemudian untuk hamba dari Allah, bahwasanya Allah tidak akan menyiksanya kalau dia tidak berbuat syirik. Ini ikatan perjanjian, jaminan dari Allah. Dari sisi Allah,
Dia punya hak untuk diibadahi dan tidak pernah disekutukannya. Dari sisi manusia, Allah tidak akan mengadabnya ketika dia tidak berbuat syirik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي عَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Apa kata Allah di dalam surat Al-Maidah ini? Allah telah mengambil janji dari Bani Israel, dan Allah berfirman, aku bersama kalian, aku bersama kalian, aku menolong kalian kalau kalian mendirikan salat, kalau kalian menunaikan zakat, kalau kalian beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian menolong Rasul-Rasulku, dan kalian meminjami Allah dengan peminjaman yang baik, maka aku bersama kalian, aku tolong kalian. Meminjami Allah dengan peminjaman yang baik artinya kita bersedekah. Itu namanya meminjami Allah. Allah sebutkan dengan istilah meminjami, berarti di situ ada ikatan. Nggak akan disia-siakan orang yang bersedekah. Nah, ini jaminan dari Allah bahwasanya Allah akan menolong kalian. Inni ma'akum. Jadi hadza ahdullahi alaihim. Ini janji Allah atas mereka. Kemudian firman Allah, "La ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wal udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Kata Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketika mereka apa? Ketika mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, menolong agama Allah, meminjami peminjaman Allah dengan peminjaman yang bagus, menunaikan zakat, maka mereka akan dimasukkan ke surga dan dihapus dosa-dosanya. Ikatan janji antara Allah dan hambanya. Dari sisi Allah, kita menunaikan apa yang merupakan ketetapannya, beriman kepadanya, beriman kepada Rasulnya, menolong Rasulnya, salat, zakat, meminjaminya dengan peminjaman yang baik. Dari sisi hamba, hamba akan dihapus dosa-dosanya dan akan dimasukkan dalam surganya. Ini dhimmah. Ini yang dimaksud dengan judul kita, jaminan Allah. Dhimmah, jaminan. Kita memasuki ayat yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini, An-Nahl ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sudah mengukuhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu berbuat. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Kita ada janji kepada Allah dan Allah mengambil janji dari kita. Iya, sudah kita lakukan. Kapan? Ketika kita berada di dalam rahim ibu kita,
Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama. Gimana Aindar? Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min duhurihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mengambil sumpah dari Bani Adam, ketika mereka di dalam sulbi, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, ya aku bersaksi atas yang demikian itu. Maka penuhi janji itu, maka penuhi janji itu, karena kita telah berjanji. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahdun 'ala al-ummah wa huwa ay yattabi'u fi syari'atihi wa la yabtadi'u fiha, walil ummah 'alaihi ahdun wa huwa ay yuballighahum wa la yaktumahum syai'a. Demikian juga ikatan janji antara Nabi dengan kita sebagai umat, dan antara kita sebagai umat dengan Nabi. Judulnya kan jaminan Allah dan jaminan Nabinya. Tadi sudah jaminan Allah, keterikatan antara Allah dan kita, kita dengan Allah. Demikian juga Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ikatan janji dengan umat, bahwasanya umat akan mengikuti syariat dari Allah yang diturunkan melalui beliau. Umat tidak akan keminter nambah-nambahin atau ngurang-ngurangin dari yang dijelaskan oleh Nabi, akan mengikuti secara totalitas. Ini ikatan Nabi dari umatnya. Kemudian umat dari Nabinya adalah bahwasanya Nabi akan menyampaikan seluruh wahyu apa adanya dan tidak ada yang disembunyikannya. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Allah sudah nyatakan, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada Tuhanmu, apa yang diturunkan dari Tuhanmu. Jadi ini ikatan antara Nabi dengan umat, umat dengan Nabi. Kita terikat dan kita mempersaksikan itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka konsekuensinya kita terikat dengan sebuah ikatan, akan mengikutinya secara totalitas. Seluruh syariat Allah yang dijelaskan oleh beliau, yang diturunkan melalui beliau, tidak akan bikin-bikin, nambah-nambahin atau ngurang-ngurangin. Kemudian ikatan kita dari Rasul, bahwasanya Rasul akan menyampaikan apa adanya, tidak ada wahyu yang disembunyikan. Naam. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan wala tanqudul aymana ba'da tawqitiha, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilah, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpah-sumpah itu. Kita telah menjadikan Allah sebagai saksi di dalam setiap sumpah, apapun yang kita sumpahkan. Di sini disebutkan sumpah dengan wala tanqudu. Kan kalau diterjemahkan wala tanqudu, jangan membatalkan, jangan membatalkan. Jangan membatalkan janji-janji tersebut setelah dikuatkannya.
nakodo yang diterjemahkan dengan membatalkan itu sebenarnya mengurai ikatan. Tahu ibu-ibu memintal benang dipintal, sudah dipintal kemudian siap untuk dibikin kain gitu ya karena sudah rapi, tapi kemudian diadul lagi. Apa diadul? Diadul ini bahasa Jerman sana, jajar kauman, diadul lagi. Jadi Allah menyebutkan wala tanqudul aimana, jangan mengurai janji, jangan mengurai sumpah, terlebih Allah yang dijadikan saksi atas sumpah-sumpah tersebut. Bagaimana kita menjadikan Allah sebagai saksi atas sumpah apapun kok berani-beraninya? Artinya masalah janji, masalah sumpah itu perkara besar. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ini menegaskan lagi. Sebelumnya kita disadarkan, kalian bersumpah, kalian berjanji, yang dijadikan saksi atas janji atas sumpah kalian itu siapa? Allah. Wong nikah kalau nggak ada saksinya nggak sah. Saksinya siapa? 2 orang. Lah, setiap sumpah, setiap janji kita telah menjadikan Allah sebagai saksinya. Karena orang kalau bersumpah berjanji mesti mengikatkan janji tersebut dengan Allah. Demi Allah, uahiduka billah, aku nyatakan ini demi Allah, dan seterusnya. Jadi Allah dijadikan sebagai sumpah, Allah dijadikan sebagai saksi dalam setiap sumpah apapun. Loh, kok beraninya diurai? Maka ini menjelek-jelekan orang yang berbuat demikian, menjelek-jelekan orang yang melanggar sumpah, orang yang melanggar janji. Apalagi janji yang nyata-nyata keterkaitan hamba dengan Allah di dalam menghambakan diri. Ini perkara lebih besar lagi. Padahal perkara janji-janji apapun, sumpah-sumpah apapun umum, Allah lah yang dijadikan saksinya. Kok berani-beraninya dilanggar? Nah, sekarang ditegaskan lagi, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Jangan dikira Allah tidak tahu, Allah mengetahui persis. Maka ini juga sebagai ancaman lagi agar jangan sampai ada orang yang menyelisih janji, menyelisih sumpah, terlebih ikatan janji, ikatan sumpah kepada Allah di dalam penghambaan diri kepadanya. Dan bukan itu saja, seluruh sumpah apapun, seluruh janji apapun. Sekarang kita bacakan yang berikutnya. Buraidah radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seorang komandan pasukan perang atau batalion, beliau menyampaikan pesan kepadanya agar bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Lalu beliau bersabda, "Ughzu bismillahi fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walida. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathati khisalin aw khilalin fayatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum." Buraidah sebulah dengan memulai membaca bismillah fisabilillah,
dengan asma Allah demi di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, seranglah, dan janganlah kamu menggelapkan harta rampasan perang. Jangan mengkhianati perjanjian, jangan mencincang korban yang terbunuh, jangan membunuh seorang anak pun. Apabila kamu mendapati musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, maka jawab mereka kepada 3 perkara. Mana yang mereka disetujui, maka terimalah dan hentikan menyerang mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat seorang komandan, berarti Nabi nggak ikut serta. Jadi Nabi mengutus pasukan, Nabi nggak ikut serta. Jadi tidak seluruh pasukan yang berangkat Nabi ikut serta, tidak. Ada kalinya pasukan yang berangkat memang dikirim dan Nabi tidak ikut serta. Yang Nabi ikut serta namanya ghazwah. Kalau Nabi tidak ikut namanya sariyah. Kemudian dari sisi jumlah pasukan biasanya juga berbeda. Kalau pasukannya mencapai 400 orang biasanya ghazwah. Tetapi kalau pasukannya kurang dari 400 orang namanya sariyah. Dan sariyah itu ada kalanya 1 dari 3 macam. Yang pertama, kismun yunfidhu minal balad. Jadi pasukan dikirim ke suatu negeri, begitu. Yang kedua, kismun yunfidhu fi ibtida'i safaril jihad, wa dzalika bi ay yakhrujal jayshu bikamilatin thumma yub'atsu sariyah takuru amamahum. Yang kedua, pasukan yang dikirim sebagai muqaddimah, dikirim oleh Nabi sebagai muqaddimah ke suatu negeri, baru kemudian pasukan yang lengkap menyusul kemudian. Yang ketiga, kismun yunfidhu fi ruj'ah wa dzalika ba'da ruju'il jaysh. Yang ketiga, setelah perang usai maka ada jumlah pasukan tertentu yang Nabi kirim untuk pulang lebih awal, baru kemudian pasukan yang lainnya mengikutinya. Jadi ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pasukan yang dikirim yang Nabi tidak mengikutinya, biasanya Nabi angkat seorang komandan. Dan banyak riwayat ini, diantaranya yang kita mengetahui, Nabi mengangkat seorang komandan di dalam sebuah perjalanan. Kemudian komandan itu ketika mengimami selalu setelah baca suratan ditutup dengan kulhu. Misalnya rakaat pertama baca apa, setelah Al-Fatihah baca apa, nanti kulhu dulu baru ruku. Nanti rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah baca apa, kemudian kulhu dulu baru ruku. Prajuritnya bingung, nggak pernah jumpai kayak gini kan, begitu. Kemudian ketika sampai kepada Nabi, prajuritnya menyampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, gimana itu ya Rasulullah? Coba tanyakan maksud dia gimana, tanyakan. Ketika ditanyakan kepada dia, jawabannya soalnya al-ikhlas kulhu itu di dalamnya berisikan sifat-sifat Allah, maka aku sangat suka membacanya. Ketika dijawab demikian, kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, semoga Allah mencintainya sebagaimana dia mencintai sifat-sifat Allah. Artinya Nabi mentakrir semacam itu boleh. Ini namanya hadis apa? Hadis takriri, karena hadis ada 3. Hadis qauli, Nabi. Yang kedua, hadis fi'li, Nabi berbuat. Yang ketiga, Nabi bersabda tidak, berbuat tidak, tetapi takriri, menetapkan. Seorang imam setelah Al-Fatihah baca apa? Dan baca kulhu. Mimpinya Abdullah bin dipahami, tuh sahabat membikin-bikin. Perhatikan, tidak semua yang dibikin-bikin itu keliru. Istilahnya bid'ah.
Buktinya sahabat berbuat demikian dan Nabi membenarkan. Nggak bisa dipanjang. Ketika Nabi mengatakan wa nabiyyika alladzi arsalta, Al-Bara' bin Azib mengatakan wa rasulika alladzi arsalta. La, kata Nabi. La, wa nabiyyika alladzi arsalta. Al-Bara' mengikuti wa nabiyyika alladzi arsalta. Jadi semua yang dari sahabat dan Nabi takrir. Ketika ada seorang sahabat saking semangatnya dengan kebaikan, ini hari nahar, kambing saya harus disembelih pertama kali sebelum kambing-kambing yang lainnya. Dia pun ngambil kambing yang paling bagus, yang paling dia sukai, dia sembelih sebelum yang lainnya menyembelih. Tetapi Nabi katakan, kambingmu sembelihan biasa, bukan korban. Tapi ini kambing yang paling aku suka ya Rasulullah. Nabi tidak tetapkan, karena ketentuannya kurban itu setelah sholat Id. Dia melakukannya sebelum sholat. Tidak semua yang datang Nabi tetapkan. Jadi tidak benar orang mengatakan bahwasanya yang tidak berasal dari Nabi itu salah. Boleh-boleh saja, buktinya sahabat melakukan itu. Maka itu keliru. Sekali lagi, dilakukan oleh sahabat, Nabi masih ada, dan itu saat wahyu berangsur-angsur turun. Dan tidak semua dari sahabat Nabi takrir. Nah, ketika Nabi sudah wafat, siapa yang mau mentakrir? Karena yang diberi tugas menjelaskan syariat oleh Allah adalah Nabi. Nabi sudah wafat, siapa yang mentakrir? Dan Nabi sudah wafat, tidak ada wahyu yang turun. Nah, jadi takrir hanya terjadi ketika zaman Nabi SAW. Baik, ini tentang masalah syariah. Kemudian apa yang Nabi pesankan kepada komandan pasukan ini? Yang Nabi pesankan pertama kali adalah agar bertakwa kepada Allah. Agar bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhkan seluruh apa yang merupakan larangannya. Jadi sebelum dipesani apa-apa, yang dipesani adalah takwa dulu. Karena takwa bekal yang paling bagus. Ini diutus oleh Nabi SAW ke suatu negeri jauh dari pantauan Nabi. Nanti gimana-gimananya kan bisa saja terjadi. Dengan dibekali takwa, maka itu sudah merupakan bekal yang paling bagus. Wa inna khairaz zati taqwa, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kemudian Nabi berpesan agar berbuat baik kepada semua muslim yang bersamamu. Ini anak buah bahasa kita, ada di bawah kendalimu. Berbuat baik kepada mereka, jangan menyia-nyiakan mereka, jangan mengabaikan mereka, karena sekarang mereka ada di bawah kendalimu. Dititipi masalah amanah, takwa dan amanah. Pernah suatu ketika terjadi komandan yang ditunjuk oleh Nabi, berangkatlah rombongan ini. Kemudian komandan itu mengatakan, kumpulkan kayu bakar, bikin api. Sekarang kalian semua masuk ke dalam api. Pada bingung. Kenapa bingung? Bukankah Nabi telah mengatakan agar kalian taat kepada pemimpin kalian? Tambah bingung lagi. Akhirnya ada yang mengatakan, kita beriman kepada Nabi SAW justru karena menghindari api, karena menghindari neraka. Kok sekarang malah disuruh masuk dalam api? Dalam keadaan bingung seperti itu, Allah jadikan apinya mati, sehingga sudah selesai urusannya. Kemudian begitu sampai kepada Nabi, ya Rasulullah, kami disuruh oleh komandan kami untuk masuk ke api.
Karena komandan mengatakan, Nabi berpesan taati pemimpin, maka Nabi menjelaskan taati pemimpin dalam kebaikan. Masa disuruh masuk api gitu ya. Makanya di sini disebutkan, setelah dititipi masalah takwa, setelah dipesani masalah takwa, dipesani agar berbuat baik kepada setiap muslim yang bersamanya. Kemudian Nabi baru mengatakan ughzu bismillah. Ughzu bismillah, berperanglah dengan nama Allah. Apa maksudnya? Ughzu bismillah, berperanglah dengan nama Allah. Di sini maksudnya ada dua. Yang pertama adalah Nabi mengajari dia agar selalu minta tolong kepada Allah. Ughzu, berangkatlah perang dengan nama Allah. Artinya jangan sampai lepas meminta pertolongan kepada Allah. Atau juga maksudnya yang kedua, karena ini memulai pekerjaan, apalagi pekerjaan besar, jangan sampai tidak dimulai dengan bismillah. Jadi ada dua maksud. Kemudian Nabi mengatakan fi sabilillah. Sudah jelas perangnya perang jihad, tetapi Nabi masih mengatakan uzu bismillah wa fi sabilillah. Kenapa Nabi sebutkan demikian? Penegasan. Karena bisa jadi perangnya tidak fisabilillah. Perangnya kenapa? Perangnya senang berangkat, semangat, dirinya tuh pintar main senjata. Tuh bukan fisabilillah. Tapi karena gemar berperang, pintar main senjata. Atau bisa jadi karena al-qaumiyah, al-watoniyah, karena kesukuan, cinta negara. Enggak fisabilillah, karena kesukuan, karena kenegaraan, bukan fisabilillah. Tapi apa enggak boleh mencintai negara? Mencintai negara karena di dalamnya syiar-syiar Islam harus dijaga. Mencintai negara karena di dalamnya syiar-syiar Islam di mana-mana ada, maka harus dijaga. Jadi mencintai negara karena di dalamnya ada syiar-syiar Islam, itu fisabilillah. Tapi kalau sekedar cinta negara gitu ya, dan tidak ada pemahaman atau tidak ada perasaan karena di dalamnya syiar-syiar Islam tersebar di mana-mana, maka harus dijaga ini negara, maka bukan fisabilillah. Hubbul watan minal iman, bukan hadis. Mencintai negara bagian dari imanan, itu bukan hadis. Nah, bukan tidak boleh, boleh, tetapi dengan pemahaman fisabilillah, bahwa ini negara di dalamnya luar biasa syiar-syiar Islam, syarat Islam luar biasa ditegakkan, maka ini negara harus dijaga. Jadi mencintai negara fisabilillah. Jadi setelah Nabi mengatakan uzu bismillah wa fi sabilillah, baru kemudian Nabi mengatakan qatilu man kafara billah. Perangilah siapa yang kafir kepada Allah. Gimana yang dimaksud? Perangilah siapa yang kafir kepada Allah. Dan ini redaksinya redaksi fil amr. Redaksi fil amr. Al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal di dalam perintah adalah wajib. Jadi ini adalah wajib. Wajib memerangi orang-orang yang kafir. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, surat At-Tahrim ayat 9, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Bukan At-Tahrim ini, kalau masalah At-Taubah ya. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi,
jahidil kufara wal munafiqin, berjihadlah menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan berbuatlah keras terhadap mereka. Artinya apa? Hancurkan mereka sehancur-hancurnya, obrak-abrik mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah jahannam, wa bi'sal masir, tempat mereka jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang berikutnya dari orang-orang kafir. Perangilah orang-orang yang berikutnya daripada orang-orang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Fa idza qatalna alladziina yalunana fa aslamu nuqatil man wara'ahum wa hakadha ila an nakhlusa ila masyariqil ardi wa magharibiha. Ketika kita memerangi suatu wilayah, kemudian mereka sudah masuk Islam, lanjutkan ke wilayah yang di sebelahnya lagi. Kemudian mereka sudah masuk Islam, ini wilayah sudah menjadi wilayah kaum muslimin, lanjutkan yang sebelahnya lagi, sehingga Islam berkibar dari barat hingga timurnya, sehingga Islam berkibar di muka bumi. Jadi diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum. Jadi bukan sekedar ini sudah kalah, sudah selesai, enggak. Alladzina yalunakum, terus. Berarti sangat gamblang dong. Jihad adalah konsep Al-Quran, sangat gamblang. Kemudian konsep yang sangat gamblang, yang sangat tegas, yang sangat jelas ini dikaburkan, bahwasanya jihad di dalam Al-Quran hanya semata-mata jihad sosial. Nah, itu namanya menghilangkan hukum. Lo nanti dibilang teroris, yang mengatakan teroris adalah tuduhan-tuduhan belaka, atau karena menjadi korban akibat ulah sebagian muslim yang gegabah. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, perumpamannya adalah setiap negara memiliki militer identik dengan persenjataan, pertumpahan darah karena senjata. Apa kemudian setiap negara dibilang teroris? Ya nggak ada. Ya demikian pula dalam Islam, ada sebuah konsep namanya jihad untuk melindungi syariat-syariat Allah yang ada di dalamnya. Nah, ughzu wala taghullu, berperanglah, seranglah, wala taghullu, jangan mencuri, menyembunyikan harta rampasan. Jangan serang, tapi jangan kemudian menyembunyikan harta rampasan. Apalagi kemudian perangnya milah-milih. Wah, kalau si fulan ini gak punya apa-apa, saya gak mau ngadepi, yang ini aja banyak hartanya, dia ada ontanya, dia ada apanya. Kemudian nanti disembunyikan. Dan secara khusus Allah menegaskan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan harta rampasan perang, maka harta rampasan perang itu akan datang pada hari kiamat mengadab dia. Jadi ada ayat secara khusus yang melarang menyembunyikan harta rampasan perang. Jadi Nabi kasih arahan, ughzu, seranglah, wala taghullu, tapi jangan mencuri, menyembunyikan harta rampasan perang. Wala tagdiru, dan jangan mengkhianati perjanjian. Kalau kemudian terjadi perjanjian dengan suatu kaum yang diserang, gencatan senjata atau istilahnya, jangan sekali-kali mengkhianati. Ini yang sesuai dengan judul. Islam itu jauh dari sifat khianat.
Kan peperangan, al-harbu khid'ah. Iya, al-harbu khid'ah. Tapi kalau ada ikatan janji, jangan sekali-kali mengkhianati. Tapi kalau nggak ada ikatan janji, silakan memiliki strategi yang menipu, memiliki strategi yang akhirnya mereka terjebak. Mereka merasa di atas angin, sesungguhnya mereka di dalam kepungan. Itu silahkan. Tapi kalau ada ikatan janji, jangan sekali-kali menyelisih janji. Padahal dalam peperangan, Nabi berpesan kepada panglimanya, berperang dan jangan menyelisih janji. Kepada suatu kaum yang diserang dan ada ikatan janji, penuhi sebaik-baiknya, karena janji itu mengikat, zimmah. Kalau mau dibahas lebih lanjut lagi, itu nanti di dalam surat At-Taubah, bara'atum minallahi wa rasuli ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu nanti beberapa ayat itu Allah jelaskan tentang bagaimana perjanjian dengan pihak kafir. Bara'atum minallahi wa rasulihi, bara'ah, berlepas diri, datangnya dari Allah dan Rasulnya terhadap janji apapun yang kalian bikin kepada orang musyrik. Itu ada suatu masa yang Allah nyatakan perjanjian dengan orang kafir semuanya dibatalkan. Fasihu fil ardi arba'ata asyhur. Silakan orang-orang kafir berjalan di muka bumi dengan bebas sesukanya 4 bulan saja. Setelah 4 bulan tidak ada seluruh perjanjian apapun, kosongkan seluruh perjanjian. Itu nanti di dalam surat Bara'ah, dalam surat At-Taubah yang akan kita bahas di dalam materi tafsir. Surat Al-Anfal sudah selesai, nanti kelanjutannya surat At-Taubah, Al-Bara'ah. Nah, jadi mereka komandonya dipesani wala tadiru, jangan menyelisih janji, wala tumatsilu, wala tumatsilu, dan jangan mencincang, memutilasi musuh yang sudah dibunuh, sudah dicincang-cincang. Itu tidak boleh, tidak boleh. Tetapi kemudian para ulama terjadi perbedaan pendapat, apa yang dimaksud tidak boleh mencincang. Faqila la yumathilu bihim lil umum, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastathni syai'an, wa li annana idza mathalna bi wahidin minhum faqad yakunu la yarda bima fa'ala qaumu fa kaifa numathilu bihi. Yang pertama, jadi para ulama memahami hadis ini gimana? Nabi mengatakan wala tumathilu, jangan mencincang. Yang pertama, ulama memahami ini larangan mutlak, memang tidak boleh mencincang, nggak boleh sama sekali mencincang. Bagaimana mencincang seorang musuh yang dibunuh dicincang-cincang? Karena bisa jadi orang yang dibunuh ini dia orang yang tidak memiliki pandangan seperti kaumnya yang kalau sudah menjumpai lawan dan mati dicincang-cincang-cincang. Dia tidak memiliki pandangan itu. Bisa jadi dia tidak memiliki pandangan itu. Kan biasa pada orang kafir. Biasa pada orang kafir. Ketika sudah mengalahkan musuhnya dibunuh dan dicincang-cincang-cincang, itu biasa. Nah, tapi kan bisa jadi ada orang yang tidak begitu. Nah, sehingga larangan Nabi sifatnya umum. Pokoknya nggak boleh mencincang sama sekali. Karena dikhawatirkan yang dibunuh kemudian dicincang itu dia bukan orang yang sepaham dengan kaumnya yang biasanya mencincang. Larangannya umum. Wakila numathilu bihim kama mathalu bina, lianna hadzal umum muqabil bi umumin akhar wa huwa qaulu ta'ala faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Surat Al-Baqarah ayat 194. Barang siapa yang melampaui batas terhadap kalian, maka balaslah terhadap mereka dengan melampaui batas juga sebagaimana mereka melampaui batas kepada kalian. Nah, yang kedua, boleh mencincang. Larangannya tidak umum. Boleh mencincang ketika mereka mencincang kita.
Bukan larangannya mutlak, tapi boleh mencincang ketika mereka mencincang kita. Larangan dari Nabi kan umum, jangan mencincang. Nah, tetapi ada ayat yang sifatnya umum juga. Barang siapa yang berbuat melampaui batas kepada kalian, maka balaslah dia dengan melampaui batas sebagaimana mereka melampaui batas kepada kalian. Sehingga boleh kalau mereka melakukan pencincangan kepada kita. Wa idza lam numathil bihi ma'annahu yumathiluna bina faqad yufassaru hadza bi annahu dhaif. Karena kalau mereka melakukan pencincangan, mutilasi terhadap kita, kemudian kita tidak melakukannya sama sekali, nanti bisa dikesankan oleh musuh kita ini orang-orang lemah. Wa idza mathalna bihim fi hadhil hal arafu anna indana quwwah wa lam ya'udu litamthil bina thaniyatan. Tapi kalau kemudian kita membalas mencincang juga, nanti musuh jadi tahu ternyata kaum muslimin itu punya kekuatan. Nanti mereka tidak semena-mena mencincang yang kedua kalinya. Jadi diberikan pelajaran. Ada dua pendapat tentang penjelasan hadis Nabi ini, wala tumathilu. Wa dhahir al-qaulu tsani. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, bahwasanya boleh mencincang karena mereka melakukan pencincangan, biar jangan dikesankan muslim lemah, biar jangan dikesankan seperti itu, tapi balas biar mereka tahu muslim itu kuat, sehingga mereka tidak mengabaikan kekuatan muslim, nanti nyincang terus. Jadi beri pelajaran. Syekh Utsaimin cenderung yang kedua. Fad'uhu bila thalathi khisal. Seru mereka kepada 3 khisal, kepada 3 hal. Seru mereka kepada 3 hal. Apa 3 hal itu? Nanti akan dijelaskan pada hadis-hadis yang berikutnya, yang di bawahnya akan dijelaskan. Seru mereka kepada 3 hal. Ada pada hadis-hadis yang berikutnya yang melengkapinya. Kita lanjut dulu. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila 3 khisal. Nabi menyebut orang kafir dengan sebutan musuh. Fa idza laqita aduwaka, kalau kalian berjumpa dengan musuhmu, jadi yang dihadapi adalah orang-orang kafir, tapi Nabi menyebutnya apabila kalian berjumpa dengan musuhmu dari kalangan musyrik. Jadi kalangan musyrik disebutkan belakangan. Apabila kalian berjumpa dengan musuhmu dari kalangan orang kafir, di sini Nabi menggelorakan kaum muslimin bahwasanya mereka adalah musuh. Yang namanya musuh ya tidak ada wala. Jangan namanya musuh kita harus berbarol. Jadi hati-hati, jangan sampai kemudian menjadi kasihan, tidak menyerang padahal nyata-nyata mereka musuh. Nah, jadi disebutkan musuh baru musyrik untuk menegaskan, untuk menggelorakan mereka musuh, jangan segan-segan. Wong ayatnya berbunyi waghluz alaihim, berbuat keraslah kepada mereka, obrak-abrik, porandakan mereka seakar-akarnya. Naam. Fa'ayatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Dari tiga khisal ya. Dari 3 khisal, 3 hal yang mereka seru, mana yang mereka mau maka terima dan sudahilah penyerangan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Tapi nggak cukup ini ya, banyak ya. Nggak apa-apa, bersambung ya. Banyak ya, masih banyak. Ya mungkin kita bersambung saja ya.
karena suara piringnya gelotakan terus. Ya kita bersambung saja ya. Nah, ini saja. Jadi masih banyak ini yang mesti kita bahas ya, dan memang harus pelan-pelan. Enaknya ngaji itu beda dengan sekolah. Kalau sekolah dikejar kurikulum target. Enaknya ngaji enggak, wis pelan-pelan, nyambung karena kan tidak terkait dengan semesteran. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik.